Sedikit penjelasan tentang film kali ini yang mengisahkan pertemuan tidak terduga antara dua agen pemerintah dalam misi sebuah transaksi narkoba di perbatasan Meksiko. Keduanya terkejut saat menemukan bahwa mereka bekerja pada kasus yang sama tanpa sepengetahuan satu sama lain. Ini akan menjadi awal dari petualangan penuh aksi dan kejutan yang akan menguji kesetiaan serta kepercayaan mereka, dan apakah mereka bisa bekerja sama untuk menumpas kejahatan atau akan terjebak dalam konflik internal. Berlatar di dunia kejahatan yang disertai perdagangan internasional secara ilegal, cerita berfokus dengan dua pemuda. Pertama ada Samuel, kedua bernama Alu. Mereka sedang berada di dalam bar untuk menunggu seseorang, yaitu bernama Delgado. Shut up, eat your tacos, because Valentino likes a clean plate. Dia bernama Gates sekaligus bos Delgado. Tujuan mereka jelas melakukan bisnis pertukaran barang senjata dengan narkoba yang telah disepakati. Namun karena kurangnya kepercayaan dan untuk mencari aman, Gates memberikan satu tas yang berisikan uang lengkap dengan koin emas kuno. Tak ingin mencari masalah, keduanya terpaksa harus membawa uang itu pergi dari sini secepatnya. Nobody here is trying to pinch you, man. I'm not saying you are. Listen, you putting me in a very tight. You better learn that quick. Sembari jalan pulang di tengah kemacetan, mereka harus mencari cara agar bisa melakukan pembelian dengan uang tadi. Yang tak berapa lama, ada petugas perbatasan menanyakan identitas tujuan mereka di Meksiko. Melihat gelagat Samuel dan Alu mencurigakan, si petugas memilih untuk memanggil rekan wanitanya bernama siapa lagi kalau bukan Asih. Dan apa yang terjadi? Brought back any consulting souvenirs? That depends, honey. Ya, disinilah Alu sekarang ditahan dengan tangan terborgol. Untuk Samuel, ia adalah seorang agen yang menyamar agar bisa menangkap Gates, dan Asih merupakan kekasih Samuel sendiri. Asih mempermasalahkan tentang pekerjaan Samuel yang penuh resiko dan sampai kapan ini akan terus berlanjut. He knows he's riding with the Fed. Setelah dibebaskan, Alu dan Samuel tahu betul bahwa ini akan menjadi masalah jika bos mereka tahu jikalau mereka tidak mendapatkan barang yang diinginkan. What we need is a seller. Asih kembali mengingatkan untuk sudahi saja pekerjaan ini karena ia tahu pasti jika perang melawan bandar narkoba itu tidak ada habisnya. Namun karena ini adalah kesempatan terakhir bagi Samuel, ia berjanji untuk menyudahi jikalau misi ini sudah selesai. Yeah, that's gonna help when Valentino dissolves you in a fucking... It's not gonna happen to me. Well, it might, because I'm pretty sure you just said that he was suspicious of someone. Ketika Samuel terbangun, ia dikejutkan oleh suara langkah kaki dari ruang dapur, dan ketika mencoba untuk memeriksanya, ternyata... God damn it, Griff! How did you even get in here? I can't. Ya, itu adalah Alu, dan entah kapan datangnya dan lewat dari mana, Alu ternyata sudah mendapatkan pengedar agar bisa melakukan pembelian. The dealer. You spoke to Delgado. Dan alangkah terkejutnya Samuel jika Alu telah membuat kesepakatan dengan Delgado alias pengedar yang dimaksud tanpa memberitahu terlebih dahulu. Sempat tidak setuju dengan kesepakatan yang Alu lakukan, Samuel akhirnya setuju untuk melakukannya karena tidak ada pilihan lain, sehingga mereka berdua harus pergi ke perbatasan Meksiko.
Setibanya di lokasi, Samuel ragu jika transaksi ini akan berjalan dengan baik melihat posisi yang dikelilingi oleh perbukitan dan tempat transaksi terlalu terbuka. Bisa saja Delgado menjebak mereka serta menaruh sniper di bukit tersebut, tapi Alu tetap meyakini jika transaksi ini pasti berjalan sesuai rencana. He's late. We should split. Tak berapa lama muncullah mobil Delgado dengan beberapa pasukannya. Tak mau terlalu banyak basa-basi dan ingin selesai cepat, Samuel meminta Delgado untuk mengeluarkan barang tersebut. Yang ketika Delgado ingin menunjukkan narkobinya, tiba-tiba So. DEA! Everyone on the fucking ground! ya, mereka berdua adalah agen pemerintah dan mendapat misi yang sama. Keduanya terkejut saat menemukan bahwa mereka dari instansi yang berbeda, tapi punya misi yang sama tanpa tahu satu sama lain, sehingga ya, seorang sniper pihak ketiga langsung menghabisi mereka dari arah bukit dan tak paham apa yang terjadi dan apa yang diinginkan oleh si sniper itu, mereka berdua memilih saling memperlihatkan lencananya masing-masing. Yang Alu sendiri, ia merupakan agen FBI dan Samuel dari DEA. I almost believed that you were a Fed, but then I realized, of course you're not. Latin Kings? You think I can infiltrate the Latin Kings? This badge. I drink like this because I'm on the job. You know what? We don't have fucking time for it. Give it back. Come on, come on. Setelah percaya satu sama lain, Alu mencoba menghubungi atasannya. Yang hal itu percuma setelah mendengar si atasan dibunuh. Si sniper kembali menembakinya pun begitu Samuel mencoba untuk mengetahui keberadaan si sniper dengan menggunakan sebuah cermin. Akan tetapi For us to poke our heads out. How kind. setelah mengetahui keberadaan si sniper tersebut dengan jarak 90 meter dari mobil Delgado, Samuel dan Alu bergantian untuk berpindah ke mobil Delgado dengan saling memberi tembakan perlindungan sehingga What the fuck is wrong with you? Samuel berhasil menghindari tembakan si sniper. Namun ketika Alu hendak akan berlari, tiba-tiba Go, go! My God! Go! ya, Alu pun terkena tembakan tepat di bagian kakinya. Melihat hal itu, Samuel langsung pergi menyelamatkannya sebelum sesaat si sniper itu hampir membunuh mereka. Beruntung mereka berhasil selamat, di mana Samuel dengan cepat untuk mengobati lukanya. My first tour in Afghan, I got shot in my ass. There you go. Tak ingin terjebak begitu saja, mereka berspekulasi tentang si penembak yang pasti menginginkan sesuatu dari dalam koper nan dibawa oleh Delgado. Karena mana mungkin seseorang hanya menginginkan narkoba sampai membunuh banyak kartel, sehingga mereka harus bersamaan untuk mendorong mobil ke dekat mayat Delgado. Selagi Samuel memberi tembakan perlindungan, Alu berhasil menetralkan transisi mobil yang membuat si sniper terus memberi tembakan dan Oh my God! Did you...
Tak ingin kalah dari kedua agen itu, si sniper langsung menembaki ban mobil tersebut sehingga Oh, dude, ow! Stop, dude, stop, please! ya, cukup sudah perjuangan mereka selangkah lebih dekat. Kini mereka kembali memikirkan cara agar bisa mendapatkan koper tersebut. Menggunakan perlengkapan rompi anti peluru yang ada di dalam mobil, Samuel berhasil menuju koper tersebut. Akan tetapi entah bagaimana perasaan jika tak sesuai dengan kenyataan, koper itu malah terborgol di tangan Delgado yang membuat Samuel harus menggotong mayat Delgado ke posisi aman dan akhirnya Come on! It's a scratch, man! It's just a scratch, don't worry about it. setelah berada di balik mobil, mereka yang hampir tewas pun segera membuka apa isi koper tersebut dan hanya menemukan bingkisan narkoba tanpa ada benda lain di dalamnya. Yang ketika mereka sedang memindahkan barang ke dalam mobil, tiba-tiba How is he still breathing? ya, Delgado bangkit dari kematian hanya untuk menyebutkan sebuah nama, yaitu Eto Finutri, yang berarti itu di dalam. Dan akhirnya mereka menemukan sebuah flash disk berisikan data rahasia negara. Menggunakan sebuah HT alias walkie-talkie, Samuel bertanya kepada si sniper siapa Delgado sebenarnya, yang setelah dijawab, Delgado merupakan pembelot dari Rusia dan bersembunyi di Meksiko untuk mendapatkan uang dengan cara instan. Tapi masalah timbul ketika si penembak mengatakan jika atasan Alu yang ternyata telah merencanakan semua ini, Alu hanya menjalankan tugas dan ingin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun kondisi dan situasi sudah tidak kondusif lagi hingga kini mereka dijadikan kambing hitam dalam konflik internal dan Abbott! Just keep your head. ya, Alu pun diikat Samuel karena ia sudah tidak percaya lagi. Samuel membuat kesepakatan dengan si penembak untuk menukar flash disk tersebut dengan membiarkannya pergi hidup-hidup. Hal itu langsung disetujui oleh si penembak yang langsung menunjukkan keberadaannya. Where's the drive? Samuel diminta untuk berjalan mundur 10 langkah ke belakang, yang ketika ia sedang berjalan, tiba-tiba There's another shooter! ya, hampir saja Samuel tewas oleh rekan si sniper, di mana ia segera berlari menuju puing pesawat untuk berlindung dan Samuel mencoba untuk memberi tembakan, yang di sisi lain Alu berhasil melepaskan ikatannya dan langsung pergi menyelamatkan Samuel karena ia tahu pasti jika peluang mereka berdua selamat itu terlihat lebih bagus. Sampai di tengah jalan mereka masih ditembaki oleh si sniper yang terus menggebu-gebu dan akhirnya Okay, we're good. Maybe no more of that, please. Hey, I think we're gonna lose. singkat waktu, si rekan ternyata mendapatkan visual bagus untuk membunuh mereka berdua sekaligus. Akan tetapi It's over.
Ya, Samiul berhasil menghabisinya sebagai bentuk terima kasih atas Alu yang telah menyelamatkannya tadi. Saat bersamaan, Asih mendapat kabar jika ada laporan penembakan yang terjadi di perbatasan, di mana Asih yang mengetahui jika itu adalah Samiul, ia langsung bergegas pergi untuk menyusulnya. Of course. Offered you a quick death. Tak lama Asih datang tanpa membawa bantuan dan hanya ia seorang diri. Asih hampir tewas ketika si sniper melepaskan tembakan. Di sini Samiul meminta Asih untuk membawa flash disk tersebut ke atasan mereka. Meski akhirnya Samiul dan Alu menyadari jika Asih telah membuat kesepakatan dengan si sniper tersebut dan membuat Samiul terpaksa memberikan flash disk itu kepadanya. Yang ketika Asih hendak berjalan ke mobil, tiba-tiba ya, si sniper itu langsung menghabisi Asih. Menyadari si sniper menggunakan teropong termal yang bisa mendeteksi panas tubuh, terpancar sebuah ide berlian bagi mereka untuk memancing si sniper keluar dengan cara seperti ini, sehingga ya, sesuai rencana, Samiul langsung menjadikan dirinya sebagai umpan yang Alu sendiri bersembunyi di balik mobil. Samiul sempat terkena tembakan di bagian kakinya sebelum sesaat si sniper itu menampakkan diri ke permukaan yang akhirnya He was steel. But you? Let's do this. di saat si sniper ingin menghabisi nyawa Samiul, tiba-tiba See how you take the heat. Fuck. ya, Alu berhasil menembaki mata si sniper dengan suara yang perkelahian pun tak terhindari, sehingga Alu langsung menghampiri Samiul yang ternyata masih hidup dan sulit untuk dibunuh, dan akhirnya And my fucking leg. Oh my god! I told you, you're built like a fucking ox. Jesus Christ. Okay, now that you tamat.